Inilah kumpulan berita terhangat beberapa hari ini, yang menguncang K-pop dan Korea Selatan khususnya SM Entertainment. Akankah dunia K-popers akan runtuh? Ini dia beritanya. Yang pertama, EXO CBX minta kontrak seluruh artis SM Entertainment diselidiki KTFC. Chen, Baekhyun, dan Xiumin sebelumnya sudah mengungkapkan alasan mereka mengakhiri kontrak dengan SM Entertainment. Lewat kuasa hukumnya, trio yang tergabung dalam EXO CBX itu mempermasalahkan transparansi SM Entertainment soal data pembayaran. Pihak manajemen tersebut sudah mengeluarkan pernyataannya soal ini. Di sisi lain, Chen, Baekhyun, dan Xiumin merasa perlu menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan dalam kasus ini. Karena mereka sejauh ini merasa sudah memberikan toleransi terhadap manajemen atas ketidakadilan yang terjadi di masa lalu selama kontrak eksklusif mereka berjalan. Kini sudah waktunya Chen, Baekhyun, dan Xiumin menyuarakan pendapat mereka. Lee Jae-hak selaku kuasa hukum juga menegaskan bahwa tiga orang ini punya hak suara dan pendapat individu yang dewasa dan mandiri tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga, seperti yang ditakutkan oleh SM Entertainment dalam pernyataan awal mereka. Kalau ada oknum yang mengambil keuntungan dari kenangan, cinta, masa muda, usaha, dan semangat yang terjalin bersama antara member EXO selama 11 tahun berjalan, maka hal tersebut harus diperbaiki. Lebih dari apapun, kami mengharapkan keadilan, tapi kalau tidak ada keadilan, kami yakin kondisinya harus diperbaiki. Kalau komunitas SM memaksa artis-artisnya untuk mentoleransi ketidakadilan di masa lalu, maka kami merasa kami perlu bicara untuk melawan, tegas Chen, Baekhyun, dan Xiumin lewat pernyataan resmi dari kuasa hukumnya. Chen, Baekhyun, dan Xiumin juga menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak punya masalah dengan member EXO yang lain. Di pernyataan terpisah mereka pun berkeinginan untuk tetap bisa beraktivitas bersama EXO meski nanti pada akhirnya harus beda manajemen. Sehingga dari pihak Chen, Baekhyun, dan Xiumin berharap bahwa fans akan mengerti dan memberi dukungan kepada mereka. Tiga orang itu meyakinkan bahwa tidak akan ada lagi pengkhianatan yang terjadi di dalam tubuh EXO sendiri. Lebih dari apapun, kami menghargai semua member EXO. Separuh hidup kami sudah dijalani bersama, berbagi suka dan duka dengan mereka. Kami tidak akan mengkhianati para member dan akan selalu memprioritaskan EXO dalam situasi apapun, tegas Chen, Baekhyun, dan Xiumin. Kami melempar ini ke publik dan fans kami yang berharga untuk memutuskan, apakah keberanian kami dalam mengungkap ketidakadilan ini adalah aksi pengkhianatan terhadap member EXO atau bukan. Lebih dari itu, kami tidak takut apapun karena kami punya fans yang selalu mendukung kami, tutup mereka. Perpecahan antara Chen, Baekhyun, dan Xiumin dengan manajemen SM Entertainment masih terus bergulir. Sebelumnya tiga member EXO tersebut sudah melaporkan SM ke Komisi Perdagangan Republik Korea. Dalam aduan tersebut pihak EXO CBX menyebut bahwa SM Entertainment telah menyalahgunakan kekuasaan dan posisinya dalam kontrak dengan artis. YND kedua beban berat soal kontrak member EXO di bahu Byeon Baekhyun. Masalah kontrak antara member EXO Chen, Baekhyun, Xiumin dengan SM Entertainment masih bergulir. Sejak 1 Juni 2023, member subunit EXO CBX tersebut memutuskan buat mengakhiri kontrak dengan manajemen. Saat ini, masing-masing pihak telah mengeluarkan pernyataan dan pembelaan mereka soal isu ini. Chen, Baekhyun, Xiumin diwakili oleh kuasa hukum bernama Lee Jae-hak. Dalam sebuah pernyataan, Lee Jae-hak menyebutkan deretan kesalahan yang dilakukan SM Entertainment dalam kontrak eksklusif mereka dengan para artis termasuk EXO CBX dan Trainee yang bernaung di bawah manajemen. Dalam pernyataan yang sama terkuak bahwa ada sebuah beban yang diberikan manajemen buat Baekhyun. Hal ini terkait dengan keputusan Baekhyun untuk memperpanjang kontrak dan nasib EXO di masa depan. Berikut ini pernyataan resmi dari pihak kuasa hukum EXO CBX mengenai hal tersebut. Pernyataan ini kami buat untuk fans EXO yang sedang menjalani hari-hari cemas dengan situasi dan kabar terkait Chen, Baekhyun, Xiumin. Kami ingin menjelaskan situasi yang sebelumnya pernah terjadi. Artis, kami menandatangani kontrak eksklusif dengan SM pada Juni 2010 dan Mei 2011, lalu menerima permohonan pembaruan kontrak dari SM sekitar Desember 2022, setahun sebelum tahun ke-12 dan ke-13 kami di manajemen. Pembaruan kontrak itu akan memperpanjang kerja sama selama 5 tahun hingga total durasi kontraknya 17-18 tahun.
Member menunjuk pengacara untuk meninjau proses pembaruan kontrak itu, dan saat itu juga kami memilah bahwa kontrak ini tidak adil, sehingga kami melakukan 8 kali koordinasi untuk mengubah kontrak ke SM tapi mereka tidak menerimanya. Yang kami lihat saat itu hanyalah keteguhan SM untuk tidak mengubah apapun yang ada di dalam kontrak. Di saat yang sama, semua hal yang kami minta untuk diubah tidak tercantum dalam kontrak. Meski kami pikir itu tidak adil, alasan kenapa artis kami menandatangani kontrak tersebut adalah karena SM terus-terusan meyakinkan kami semua akan baik-baik saja. Mereka menciptakan suasana yang membuat kami sulit menolak tawaran tersebut. Kami diberitahu bahwa kalau salah satu dari mereka, Chen, Baekhyun, Xiumin, tidak memperpanjang kontrak, member EXO yang lain bisa dirugikan. Saat itu, SM mengatakan mereka berharap semua setuju dengan keputusan perpanjangan kontrak itu. Khususnya kepada Baekhyun, SM bilang bahwa Baekhyun harus menandatangani kontrak tersebut agar member lain bisa menerima uang muka dari kontrak tersebut. Hal ini membuat Baekhyun tertekan saat dia diminta menandatangani kontrak tersebut. Karena ini terjadi sebelum perpanjangan kontrak efektif, mereka juga bilang bahwa kontrak ini bisa batal kapan saja. Baekhyun saat itu sedang menjalani tugas wajib militer. Di tengah sikap kontradiktif SM dan masa kadaluarsa kontrak yang berbeda untuk masing-masing member EXO, demi mempertahankan kelancaran promosi buat EXO dan para member, Baekhyun tidak punya pilihan dan akhirnya menandatangani kontrak baru meski merasa tertekan dan berat hati, karena masih ada 1 tahun masa sisa dari kontrak eksklusif yang sebelumnya. Meski kami sudah meminta 8 kali koordinasi soal pembaruan kontrak, bahkan rasanya malu untuk menggunakan kata koordinasi, karena semua yang kami inginkan pada akhirnya tidak tercantum di kontrak. Terlepas dari semua itu, alasan utama kami memperpanjang kontrak adalah karena kesetiaan terhadap member EXO yang lain dan untuk melindungi EXO. Sejujurnya, kami menandatangani kontrak itu tanpa peduli lagi dengan isinya. Demikian dijelaskan oleh kuasa hukum Chen, Baekhyun, dan Xiumin. SM Entertainment dalam pernyataannya menegaskan bahwa sampai masalah ini mencuat, kontrak eksklusif 3 member EXO yang bermasalah masih berlaku. SM juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan segala cara untuk mempertahankan EXO. Kami ingin menegaskan bahwa kontrak Chen, Baekhyun, Xiumin masih berlaku dan tidak serta-merta batal lewat keputusan pemutusan sepihak tanpa bukti-bukti yang cukup, ungkap perusahaan yang juga membawahi grup NCT tersebut. Berita ketiga, SM Entertainment tegaskan kontrak dengan EXO CBX masih berlaku. SM Entertainment membuat pernyataan soal status kontrak artis mereka yaitu Chen, Baekhyun, dan Xiumin. Pada 1 Juni 2023 lalu para member EXO yang tergabung dalam subunit EXO CBX ini mengajukan permohonan pembatalan kontrak. SM Entertainment menegaskan bahwa hingga saat ini bahkan sampai permohonan pembatalan kontrak diajukan, Chen, Baekhyun, dan Xiumin masih terikat kontrak eksklusif dengan manajemen. Meski dikabarkan EXO CBX dan kuasa hukumnya sudah melakukan pendekatan dan memproses permasalahan ini ke Komisi Perdagangan Republik Korea. Kami ingin menegaskan bahwa kontrak Chen, Baekhyun, Xiumin masih berlaku dan tidak serta-merta batal lewat keputusan pemutusan sepihak tanpa bukti yang cukup, ungkap perusahaan yang juga membawahi grup NCT tersebut. SM Entertainment masih kekeh dengan keyakinan mereka bahwa ada pihak ketiga yang saat ini ikut campur dalam urusan manajemen dengan artisnya. Mereka mengklaim pihak tersebut dengan mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan para artis. Terkait dengan permasalahan ini, manajemen juga berjanji akan menyelesaikan permasalahan dengan 3 member EXO. Sehingga pada akhirnya tidak akan terjadi perpecahan di grup EXO mengingat fans sudah lama menantikan proyek terbaru mereka sebagai grup, terlebih setelah sebagian besar member bebas wajib militer. Di sisi lain, kuasa hukum EXO CBX sebelumnya mengisyaratkan adanya kontrak yang memberatkan dari SM buat klien mereka. Kontrak eksklusif yang dibuat oleh SM dan mengikat Chen, Baekhyun, dan Xiumin saat ini disebut pengacara sebagai kontrak budak. Mereka sebelumnya sudah menandatangani kontrak eksklusif dengan SM dalam durasi 12-13 tahun. Ini jauh dari kontrak 7 tahun yang disetujui Undang-Undang Kontrak Standar untuk artis. Kontrak yang panjang ini tidak menguntungkan buat artis karena melebihi batas wajar. Peraturan dari Komisi Perdagangan Republik Korea, kontrak terlama adalah 7 tahun, ujar Lee Jae-hak dalam pernyataan resminya.
Lee Jae-hak melanjutkan, SM bahkan sedang berusaha untuk bisa membuat artis mereka, termasuk EXO CBX, menandatangani kontrak panjang dengan durasi hingga 18 tahun. Sehingga menurut pengacara tersebut, SM memanfaatkan posisi mereka sebagai perusahaan secara tidak wajar. Diduga, SM juga berusaha untuk terus-terusan memperpanjang kontrak dengan artisnya bahkan sebelum kontrak eksklusif mereka berakhir. Lalu ada bagian dalam kontrak artis SM yang menyebutkan, artis harus menyelesaikan sejumlah album selama kontrak, dan apabila album tersebut tidak dirilis selama kontrak aktif, maka kontrak akan diperpanjang sampai kondisi tersebut, perilisan album, terpenuhi. Hal ini juga dinilai bermasalah karena pada akhirnya kontrak akan otomatis diperpanjang apabila karena sebuah situasi dan kondisi tak terduga menyebabkan perilisan album tertunda. Tidak adanya batas maksimal dari kontrak tersebut membuat Lee Jae-hak meyakini bahwa usaha SM untuk mengikat artis-artis mereka ini tak ubahnya upaya perbudakan. Lebih lanjut lagi, dalam usaha tidak adil dan mengikat tersebut, SM bahkan tidak memberikan bayaran di muka, down payment, sebelum memperpanjang kontrak eksklusif tersebut. Oleh karena itu, Chen, Baekhyun, dan Xiumin benar-benar mempertimbangkan untuk mengajukan laporan ke Fair Trade Commission mengenai kontrak-kontrak ini, tutupnya. Berita yang keempat, 7 dosa besar SM Entertainment soal kontrak dispil pengacara EXO CBX. Pihak pengacara Chen, Baekhyun, dan Xiumin sudah mengadukan SM Entertainment ke Fair Trade Commission, Komisi Perdagangan Republik Korea, pada 4 Juni 2023. Dalam aduan tersebut pihak EXO CBX menyebut bahwa SM Entertainment telah menyalahgunakan kekuasaan dan posisinya dalam kontrak dengan artis. Dalam aduan tersebut terungkap beberapa hal soal kontrak SM Entertainment dengan para artisnya. Termasuk dengan Chen, Baekhyun, dan Xiumin, dengan mantan member EXO, Tao, juga dengan para trainee. Hal-hal yang terungkap tersebut bisa dikatakan menyudutkan manajemen SM Entertainment. Berikut ini rangkuman hal-hal yang dibeberkan pengacara EXO CBX soal tindakan SM Entertainment dalam ikatan kontraknya dengan para artis. 1. Sejak awal dikontrak oleh SM Entertainment, dalam kontrak yang ditandatangani oleh Chen, Baekhyun, dan Xiumin belum mencantumkan kesepakatan soal kegiatan promosi di luar negeri. Namun di kemudian hari, SM secara sembrono menambahkan perjanjian tambahan yang berisi kesepakatan soal kegiatan di luar negeri selama 3 tahun. Perjanjian tambahan ini secara langsung menjadi poin tambahan dari kontrak eksklusif mereka. 2. Baekhyun dalam kontrak awal ditempatkan sebagai member EXO-K yang sebagian besar kegiatannya di Korea Selatan. Namun Baekhyun juga harus menandatangani perjanjian tambahan untuk kegiatan di luar negeri selama 3 tahun. Hal ini dirasa pihak pengacara EXO CBX sudah tidak adil sejak awal. 3. Chen dan Xiumin, yang merupakan bagian dari EXO-M, yang kegiatannya lebih banyak di Tiongkok, dalam proses penandatanganan kontrak eksklusif di awal tidak dijelaskan soal lokasi kegiatan apakah akan di Korea atau di luar negeri, dalam hal ini Cina. Setelah kontrak eksklusif ditandatangani, barulah mereka mendapat perjanjian tambahan yang isinya bahwa mereka sepakat akan melakukan promosi di Cina. Hal ini juga dinilai tidak adil. 4. Pada 13 Januari 2011, Komisi Perdagangan Republik Korea sudah memerintahkan SM Entertainment untuk memperbaiki kontrak mereka. Saat itu kesalahan yang dilakukan SM Entertainment kepada artis dan trainee-nya digarisbawahi oleh Komisi Perdagangan Republik Korea. Ketika menandatangani kontrak eksklusif dengan trainee yang akan jadi selebriti, SM menggunakan kekuasaan mereka dan secara tidak bijaksana mencantumkan kontrak tambahan yang berlaku selama periode waktu tertentu kepada semua trainee, tanpa terkecuali, tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing trainee. Dengan menjadikan ekspansi ke luar negeri sebagai dalih meski pada saat kontrak ditandatangani, rencana ekspansi, atau kegiatan di luar negeri, itu masih belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, SM tidak boleh lagi mengulangi kebijakan yang merugikan para trainee yang merupakan rekanan dari perdagangan ini. Sayangnya meski teguran sudah diberikan, SM tetap menambahkan 3 tahun perjanjian tambahan selain kontrak eksklusif. Pengacara EXO CBX menilai bahwa ini merupakan tindakan ilegal dan tidak menghormati teguran dari Komisi Perdagangan Republik Korea. 5. SM mengikat trainee mereka dengan kontrak eksklusif tanpa kepastian kapan mereka akan debut dan dalam grup apa mereka akan didebutkan.
Dalam kontrak itu juga tidak dijelaskan secara langsung apakah nanti akan ada kegiatan di luar negeri atau tidak. Namun apabila ada perubahan dalam rencana SM, mereka secara sebelah tangan akan memperpanjang kontrak selama 3 tahun dengan menambahkan poin perjanjian baru. 6. XOCBX tahu hingga kini SM selalu mengontrak para trainee dengan sistem yang sama. Perjanjian tambahan setelah kontrak eksklusif ditandatangani, perjanjian ini berlaku 3 tahun, dengan alasan kegiatan di luar negeri. Aksi SM ini sudah menyalahi aturan Komisi Perdagangan Republik Korea yang masuk regulasi monopoli dan bisa dikenakan hukuman penjara hingga 2 tahun dan denda hingga 150 juta won. 7. Pengacara Lee Jae-hak yang mewakili Chen, Baek-hyang, dan Seo-min meminta Komisi Perdagangan Republik Korea untuk melakukan investigasi terhadap semua kontrak yang dibuat SM pada trainee dan artis-artisnya. Nah, itulah berita tentang SM Entertainment yang menguncang dunia per-K-popan, dan akankah ini menjadi kiamat dunia hiburan Korea Selatan? Entahlah. Tunggu berita lainnya dari channel Berita Hari Ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng dan tombol share-nya sob. See you next video.